Alia menanyakan perasaan Mario ke dirinya. Apakah benar Mario cinta terhadap Alia? Karena menurut Alia, Mario belum tahu tentang masa lalu Alia seperti apa. Karena Alia merasa Mario harus tahu kalau Alia hanya gadis desa yang mirip dengan wajah istrinya. Namun Mario setibanya di rumah, dia terkejut melihat Soraya yang menangis karena ada yang mencelakai Sana dan Vano. Dan Mario pun langsung memeluk Soraya untuk menenangkan hati Soraya. Namun Alia yang melihat Mario memeluk Soraya pun hanya diam dan terus menuju ke kamar. Lalu Soraya pun terang-terangan berkata kepada Alia kalau di rumah ini banyak banget yang ingin mencelakai anak-anak, dan bahkan Soraya menitipkan anak-anak kepada Alia karena Soraya ingin pergi. Namun dengan kerendahan hati Alia menahan Soraya untuk pergi dari rumah ini karena menurut Alia Soraya adalah ibu dari kedua anak Mario. Di sisi lain, Ibu Rina tidak terima atas perbuatan Alisa yang membuat cucunya hampir celaka dan pingsan. Bahkan Alisa terkejut dengan kemarahan Ibu Rina yang tidak terima atas perbuatan Alisa yang udah mencelakai kedua cucunya, yang padahal itu semua keinginan Ibu Rina untuk Alisa melakukan sesuatu agar Mario benci terhadap Soraya. Namun menurut Ibu Rina, jangan libatkan anak-anak, apalagi membuat kedua cucunya hampir celaka seperti ini. Lalu Alisa pun bertemu dengan Felix untuk memberitahukan soal sikap Ibu Rina kepada Alisa yang gak terima atas rencana Alisa yang udah mencelakai Sana dan Vano. Dan bahkan Alisa sendiri pun curiga terhadap Ibu Rina yang membenci Soraya, dan Alisa pun beranggapan kalau Ibu Rina punya rahasia yang sedang ia tutupin agar semua orang tidak tahu. Di sisi lain, Arya melihat Amara yang tidur karena sedang sakit. Namun Arya terpaksa membangunkan Amara untuk membereskan semua pekerjaan rumah. Amara pun hanya bisa menangis atas sikap Arya yang udah kelewatan terhadap dirinya. Bahkan Arya pun tidak tahu kalau Amara saat ini sedang mengandung anaknya. Sementara itu, Alia sangat senang bisa bertemu dengan kedua anak Mario, dan bahkan mereka langsung memeluk Alia. Namun tiba-tiba Ibu Dewi menelpon Alia untuk menanyakan kondisi Alia saat ini yang udah tinggal di rumah Mario. Namun tidak disangka Ibu Dewi mendengar suara Soraya dan langsung bertanya ke Alia kalau Soraya ternyata masih tinggal di rumah Mario. Namun Alia tidak mau menjawabnya soal Soraya yang masih ada di rumah Mario. Lalu setelah Ibu Dewi teleponan dengan Alia, tiba-tiba dia melihat sebuah surat milik Alia. Lalu Ibu Dewi pun membaca isi surat itu yang mengatakan kalau Alia punya saudara kembar yang dititipkan ke panti asuhan karena faktor ekonomi.
almarhum Ibu Alia menitipkan Alisa ke panti asuhan yang saat ini dibesarkan oleh Ibu Dewi dan Pak Lukman. Di sisi lain, Pak Erik merasa paling tersakiti setelah melihat kemesraan Alia dan Mario yang saat ini sedang bahagia, dan Pak Erik pun hanya melihat dari kejauhan, dan dia pun sadar kalau dirinya bukan siapa-siapa. Alia hanya seorang yang mencintai tanpa dicintai. Sementara itu, Ibu Dewi tahu kalau Alia punya saudara kembar. Namun Ibu Dewi masih bingung untuk menceritakan semuanya ke Alia karena takut Alia tahu kalau dia anak adopsi, bukan anak kandung Ibu Dewi dan Pak Lukman. Namun dia akan menemui Ibu Reni untuk mencari tahu keberadaan saudara kandung Alia. Di sisi lain, Alia yang tengah bahagia bersama Mario yang selalu memberi perhatian terhadap Mario yang akan mau pergi ke kantor, dan Alia pun ikut merapikan kancing baju yang dipakai oleh Mario agar supaya terlihat lebih rapi. Namun di satu sisi, Alisa menemui rumah Amara, namun terkejut melihat Amara yang tergeletak pingsan di dapur, dan Alisa pun masuk untuk menolong Amara dan membawa Amara ke rumah sakit. Lalu Alisa pun memberitahukan kondisi Amara kepada Ibu Rina kalau Amara saat ini sedang ada di rumah sakit karena Alisa melihat Amara tergeletak pingsan di dapur. Dan Ibu Rina pun meminta tolong kepada Mario untuk mengantarkan Ibu Rina ke rumah sakit untuk melihat Amara. Namun Mario menolak dan tidak mau mengantarkan Ibu Rina untuk ketemu Amara karena Mario masih kesal atas perbuatan dan kelakuan Amara terhadap Mario. Lalu Ibu Rina pun melihat Amara sendiri ke rumah sakit dan bertemu dengan Alisa, sehingga Alisa mengatakan ke Ibu Rina kalau kondisi saat ini Amara sedang mengandung. Namun di satu sisi, Arya tidak peduli terhadap Amara, sehingga Ibu Rina memutuskan untuk Amara meninggalkan Arya. Namun Amara tidak setuju atas perkataan Ibu Rina, sehingga Amara lari pergi meninggalkan Ibu Rina dan Alisa yang ingin meminta Amara harus pisah dari Arya. Dan Alisa pun berkata kepada Ibu Rina kalau soal urusan Amara biar Alisa yang mengurusnya, dan Ibu Rina pun berharap agar Alisa bisa membujuk Amara untuk meninggalkan Arya. Sementara itu, Ibu Dewi mendatangi rumah Mario dan ingin bertemu dengan Alia. Namun Ibu Rina menghalangi Ibu Dewi untuk bertemu dengan Alia karena Alia sedang pergi bersama Mario, dan tidak sengaja Ibu Dewi pun bertemu dengan Soraya yang udah membuat hati anaknya selalu meneteskan air mata setelah kehadirannya di rumah Mario. Di sisi lain, Arya marah kepada Amara setelah Arya tahu kalau Amara tidak ada di rumah.
dan bahkan dia terus menyiksa Amara agar untuk membersihkan rumah. Namun setelah Arya pergi keluar rumah, Alisa pun tiba-tiba datang dan membujuk Amara kalau Arya itu suami yang tidak baik buat kamu, dan cerita pun bersambung. Saksikan terus Tertawan Hati yang tayang setiap hari. Saya ucapkan terima kasih banyak.